nanti mau yang akan kita kerjakan beberapa data di dataset estimasi, ada missing data. Jadi di missing datanya nanti kita pakai yang average atau min data, atau nanti di bagian processing, pre-processing nanti kalian pilih aja mau yang min atau mau yang delete row gitu. Jadi di file ini kalian klik filenya, misalnya saya buat file ini aja. Nah, kalian klik file, terus yang di bagian kiri ini kan namanya widget. Jadi di bagian widget ini ada data, ada visualize, ada model, evaluate, dan supervise. Nah, di bagian data ini kalian klik file untuk input data dari Excel ya. Kalian klik, terus masukkan data housing kalian. Housing data misalnya ini, klik. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan langsung di ini aja, di-cut aja nggak apa-apa. Di housing data ini kita mau prediksi harga dari perumahan ya. Jadi yang mempengaruhi harga perumahan tersebut itu ada tingkat kriminal, tingkat zona dari apa? Kalau misalnya lebih dekat ke kota dia makin lebih mahal. Terus ada industri, terus ada tahunnya, distribusi radius dan pajak-pajak untuk yang mempengaruhi harga dari rumah tersebut. Nah, pada data saya ini yang menjadi target itu ada di median value. Median value ini adalah harga tengahnya, harga yang yang bisa diambil untuk rumah tersebut. Nah, halo. Jadi dengar ya tadi? Ya bang. Halo ya. Ya bang. Ya bang. Nah, jadi nanti di file ini kan ada banyak atribut. Ini atribut semua nih, ada 13 atribut. Kalian harus nentuin ini numerik atau fitur. Nah, untuk melihat gambaran datanya, kalian klik data table, terus kalian linkkan data file ini ke data table, nanti nampak nih. Nah, dari di sini kalian tahu mana yang numerik, mana yang kategorikal. Gitu. Tapi di estimasi semuanya kan di sini numerik ya. Numerik, terus ini target kalian. Median value ini target kalian. Jadi nanti di bagian file ini kalian set semua. Biasanya sih kalau kalian masukkan file CSV, file Excel, ya file Excel dia langsung orang langsung tahu kalau ini datanya numerik, kalau ini datanya kategorikal gitu. Jadi kalau di sini ya memang udah cocok. Tapi kalau misalnya kalian dapat yang ini, yang berbeda, kalian bisa setting, klik aja langsung ke tipenya langsung. Klik mana yang cocok dengan jenis datanya. Oke, terus yang row ini ada fitur, ada target. Fitur ini maksudnya variabel cream ini berpengaruh kepada median value-nya misalnya. Terus target ini ya sebagai target yang akan kita prediksi nantinya. Oke, terus untuk skip ini misalnya kalian punya data, terus tidak digunakan, kalian bisa skip aja. Jadi kalian nggak usah buka Excel lagi untuk hapus row itu, tapi kalian bisa langsung skip aja data di sini. Artinya nanti atribut kriminal ini tidak akan dihitung atau dikalkulasi dalam perhitungan berikutnya. Nah, kalau metadata ini, meta ini artinya bahan, misalnya itu seperti ini, waktu, nomor, misalnya nomor urut, misalnya 1, 2, 3, 4, itu kan biasanya tidak berpengaruh kepada hasil dari prediksi. Jadi itu di row-nya metadata. Dan kalau misalnya itu memang waktu gitu. Metadata ini nanti juga tidak terhitung, tapi sebagai informasi tambahan pada akhir prediksi nanti. Oke, terus di-apply. Nah, nanti kalau misalkan udah apply, dia nanti nggak bisa di-apply lagi.
kecuali kalian buat perubahan, kalian misalnya udah edit, misalnya kalian buka lagi Excel housing data, terus kalian save as, kalian save lagi, terus kalian reload, nanti di sini baru bisa di-apply. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada perubahan apapun, di sini nggak bisa di-apply lagi ya. Ya, Bang. Table ini semua seharusnya jelas ya. Terus di sini saya udah edit beberapa tabelnya sebagai data missing. Yang di sini tanda tanya ini sebagai data missing. Jadi bukan yang ini ya, bukan yang nol tadi. Kalau ini nol ini bukan data missing di sini. Itu dia akan terbaca sebagai tanda tanya. Nol ini berarti mempengaruhi dari hasil prediksi nanti. Oke, terus setelah kita punya file dari data tabel ini, sudah ini ada gambarannya, kita masuk ke select column. Select column ini kita memasukkan mana sih yang menjadi fitur dan mana sih yang menjadi target variabel. Jadi kadang ada beberapa kasus, walaupun kita udah set di data file-nya, nanti di bagian set kolomnya di sini masih di fitur. Misalnya tadi kan kita udah set median sebagai target. Ada beberapa kasus nanti di set kolomnya data mediannya masih jadi fitur, bukan jadi target. Jadi kita harus masukkan lagi secara manual ke target variabel gitu. Terus ada mata attributes tadi yang meta tambahan, data tambahan. Terus setelah select column, kan tadi ada beberapa yang tanda tanya. Berarti kita harus input data ini seperti yang kemarin, mau data yang di median atau modus, ataupun data yang atau di delete row-nya. Gitu. Terus kalian bisa klik di sini langsung pre-process data. Ketik pre-process, kalian impute missing values, nanti di sini punya banyak pilihan sih. Ada average, random value, atau remove row missing values. Jadi terserah kalian nanti mau pakai mana. Tapi rata-rata banyak penelitian yang pakai average sih. Average, nanti dia langsung apply, terus karena kita mau lihat dulu hasil apakah dia sudah di-input data kosongnya, kita klik. Nah, ini di sini udah gak ada tanda tanya lagi kan, berarti data-data ini memang sudah terisi dengan data hasil dari median modus dan mean tadi. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke bagian penggunaan metodenya. Nah, di bagian estimasi saya ada, kamu ini nampak notepad saya nggak? Nah, ini di notepad saya, ini kan ada nampak ya, di estimasi kita bisa pakai linear regression, neural network, deep learning, SVM, dan GLM. Kalau forecasting pun rata-rata sama aja sih, estimasi dan forecasting. Dia linear, neural network, deep learning, SVM, dan GLM. Ini yang nanti akan kita pelajari. Tapi karena berhubung dengan waktu, kita pakai satu metode aja, linear regression. Toh kita juga kan tinggal masukkan metodenya gitu. Jadi kalau kalian mau pakai linear, kalian ketik linear regression. Kalau kalian mau yang neural network misalnya, kalian tinggal masukkan aja neural network gitu. Jadi ya gini aja sih sebenarnya di Orange. Dia sederhana karena kita nggak usah kayak Python, dia harus di coding lagi satu-satu. Jadi kita jadi kalian terserah sih mau pakai linear atau apa, tapi kalau paling dasar kita pakai linear regression. Nah, setelah klik linear regression, kita akan masuk ke hasil prediksi ya. Nanti yang biru ini kan sebagai evaluate. Evaluate ini ada test and score sama prediction. Di test and score ini nanti akan muncul error-errornya berapa, hasil prediksi errornya dan sebagainya. Terus prediction ini sebenarnya sekalian memprediksi hasil dari model tersebut, terus nanti ada muncul errornya sekalian gitu.
Bang, bisa ulang nggak Bang? Share screen-nya nggak berubah soalnya masih yang notepad. Oh iya ya. Jadi tadi sampai di sini ya yang linear apa neural network. Nanti kalian tinggal ketik aja mau neural network. Kalau mau linear regression. Terus, oh ya, ini bukan data tabel ya di link ya. Yang di link ini hasil dari preprocessing datanya, bukan sorry. Karena data table ini hanya sebagai visualisasi. Datanya kan muncul hasil data tersebut kan hasilnya dari preprocessing. Jadi kita link data terus hasil dari preprocessing ke linear regression. Oke, terus kita masuk ke ini kan data tadi ya. Terus kalian buka evaluate, nanti ada testing score sama prediction. Kalau confusion matrix sama ini ROC lift curve sama calibration itu kebanyakan di ini unsupervised learning. Jadi kalian bisa tahu dampak dari satu variabel atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Asosiasi lah yang dipijangkan. Terus prediction kita klik di sini, nah kita linkkan nanti akan muncul data ini ya, hasil prediksinya. Oke, halo. Ya, bisa. Nah, nanti hasilnya bakal muncul seperti ini sih. Linear regression, hasil prediksi dari linear regression dan data aslinya di prediksi ini. Jadi, oh ya, kalian kalau misalnya membuka hasil, membandingkan hasil prediksi dengan hasil ininya, hasil dengan data aktual, ya kalian jangan lupa linkkan data dari file awal ini ke hasil prediksi di sini. Jadi nanti di sini nampak linear regression MSI-nya berapa, RMSI-nya berapa, MAE berapa, MAE berapa. Ini udah persen error ya. Apa nih kalau misalnya yang pertama hasil prediksinya hasil aktualnya 24, rupanya hasil prediksi 34. Media value untuk data kedua 21 dan 1. Nah, kalau misalnya data ini mau kita prediksi dengan data yang baru. Ini kan data yang apa? Data yang aktual. Ya kan? Ini data yang aktual kan. Terus kalian mau prediksi hasil ini, hasil prediksi nanti dengan data kalian. Kalian mau buat data, kalian mau buat case baru, terus kalian mau tahu harganya berapa. Jadi kalian buat file lagi, file 1, terus kalian drag ke sini. Oke. Ini namanya data testing. Di sini namanya data testing. Kalau misalnya kalian mau prediksi, datanya itu namanya data testing. Terus kalian masukkan, misalnya kalian buat satu Excel lagi secara terpisah. Terus kalian masukkan ini. Sebentar. Saya kasih
Sebentar ya, saya ganti ke Excel dulu biar kalian nampak dulu. Nampak? Ini Excel saya. Excel banget. Hah? Oke, nampak Bang. Nah, yang baru terserah angkanya mau berapa. Kriminal ini 0,61, JNN 19, 2,41. Kalian. Tapi ini kan sebagai target, berarti kita belum tahu harganya berapa. Jadi kita kalau misalnya kondisinya seperti ini, harganya berapa? Oke, kalian random aja dulu. Oke, kalau udah, kalian save atau CSV juga nggak masalah. Terus buka Orange kalian. Nah, buka Orange kalian. Nah, nanti kalau udah ini, kalian masukkan lagi. Misalnya saya kasih nama housing data test. Kalau data yang udah kalian masukkan sebelumnya untuk jadi list untuk prediksi itu namanya data training. Data yang mau kita prediksi. Data training itu adalah data yang akan dipelajari komputer untuk memprediksi data resume nanti. Kalian masukkan, terus kalian tentukan role-nya, targetnya berapa. Terus kalau kalian mau select kolom juga boleh, tapi ya nggak apa-apa, mau select kolom dulu. Mana tahu ada error kan hari ini. Select kolom dulu, tentuin targetnya, tentuin atributnya, baru kalian connect lagi prediction. Nah, jadi untuk memprediksi ini kan tadi udah ada hasil dari linear regression modelnya. Buat model di linear regression, kalian linkkan ke prediction. Data yang mau kalian prediksi, linkkan juga ke prediction. Dia langsung muncul. Jadi ini data median kalian yang 0. Ya, ini 0, ini 0. Artinya kalian belum pernah, tidak ada datanya, terus ini hasil dari linear regression. Jadi kalau misalnya kriminalnya sekian, JN-nya sekian, indusnya sekian, notes tahunnya sekian dan sebagainya, hasil median value-nya adalah 37. Ini hasil dari prediksi linear regression. Oke, ada pertanyaan nggak buat linear regression? Buat estimasi. Dicoba aja dulu.
kendala aja atau ada yang error? Gimana? Bang, boleh diulang Bang untuk memunculkan hasil prediksinya Bang? Oke, bentar. Di bagian mana ya? Yang bagian di sini ya? Iya. Yang di sini kalian udah buat Excel yang ini nggak? Yang buat Excel yang mau kalian prediksi? Kalau di Excel ini kan kita random. Kalian mau terserah, kalian mau misalnya kalian buat satu kasus aja gitu. Kriminalnya berapa, jaknya berapa, industrinya berapa, terus median ini kalian kosongkan biar orange tahu ini yang mau kalian prediksi gitu. Yang untuk data trainingnya Bang masih belum muncul Bang prediksinya. Atau di quick prediction nggak muncul gitu. Yang di sini? Iya. Gitu. Iya Bang. Coba kalian buka ininya. Model predictor, terus diklik 2 kali linknya. Model terus predictor nggak? Atau coba share screen aja siapa share screen dulu Jan. Ya, dari laptop Bang ini buka Google Meet ya dari handphone. Oh. Coba diklik 2 kali dulu itu. Ya. Diklik 2 kali linknya, terus dia seperti ini nggak? Model predictor. Dia ke data Bang. Ke predictor dia, biar dia muncul hasilnya bukan muncul sebagai data. Udah? Udah ada hasilnya? Yang prediction yang di bawahnya Bang itu ke data atau ke predictor? Yang di sini? Iya. Tetap. Ini data ke data aja. Tapi yang di sini, nah ini model ke predictor. Kalau di sini ke sini data ke data. Udah muncul?
Oke, ada masalah? Biar kita lanjut. Bang boleh tekan select Apa? kolomnya, Bang. Select. Select kolomnya. Gimana? Select kolom yang di atas itu. Select kolomnya. Bentar ya, Bang. Oke. Itu prediksinya, Bang, yang pertama. Yang ini. Nah, punya aku gak ada keluar model MSE, RMSE, MAR2 itu. Tapi ininya ada. Gak ada juga. Nggak ada juga. Hmm. Di sini coba klik link yang di sini. Kamu klik 2 kali, terus filter ya. Sudah. Udah. Terus ini data ke data. Yang mana? Yang di sini proses ke prediction data. Data, oke. Yang Nah, di sini. preproses ke linear regression, Di sini linknya. data ke data. Preprocess data jadi data. Ini Ah, artinya hasil yang udah diproses datanya, terus dijadikan data untuk diprediksi di sini. nggak diproses datanya. Oh, di sini. Oh, Ini input missing value, terus average. Ini terserah kalian mau. ya, udah average, Bang. Udah. Terus sudah di link ke sini kan. Linear regression. Maksudnya link dari preprocess ke linear regressionnya nggak bisa ubah, Bang. Udah diklik juga nggak bisa. Ya, nggak bisa diklik preprocess datanya. Coba ini aja. Share screen coba Fernando. Nggak, Google Meet-nya nggak dari laptop juga, Bang. Walah. Kalau nggak, saya tes dari laptop dulu, Bang. Atau di video aja, kalau di handphone juga nggak apa-apa, di video aja pakai handphone.